Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, berjumpa kembali dengan saya, Evi, PPL Pertanian Kecamatan Pujon. Kali ini kita punya kesempatan untuk memberikan materi tentang teh kompos. Tentunya Anda sudah memahami manfaat dari teh bagi manusia. Namun di sini, teh juga memberikan manfaat bagi tumbuhan, untuk kesuburan tanah, dan untuk perbaikan fisik, kimia, dan biologi dari tanah. Untuk kompos, ini hampir sama cara pembuatannya dengan teh, dengan cara diseduh, tetapi bukan dari daun teh ya, karena di sini kita menggunakan daun titonia atau daun paitan. Kenapa kita pilih daun titonia atau daun paitan? Karena dari daun ini mengandung banyak unsur yang dibutuhkan oleh tanah dan tumbuhan, mengandung N, P, dan K, serta magnesium yang digunakan untuk kesehatan tanaman, serta bisa digunakan sebagai pestisida nabati. Ini ada beberapa cara. Untuk kali ini kita hanya menggunakan daun titonia ini. Daun titonia bisa langsung dimasukkan seperti ini, tetapi untuk mempermudah sebaiknya dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kita masukkan dalam wadah ember dan dikasih dengan tambahan air. Dari satu bagian daun paitan, kita tambah dengan 5 bagian air. Nah, seperti ini. Setelah itu, langsung diaduk. Cukup mudah bukan? Hanya seperti ini, kemudian dibiarkan sekitar kurang lebih 2-3 minggu. Nah, cukup seperti ini saja, nanti akan menjadi larutan teh. Tetapi jika Anda akan segera menggunakan, bisa menggunakan tambahan cairan dekomposer yang bisa dibeli di toko-toko pertanian. Dengan tambahan cairan dekomposer, 1 tutup saja atau 5 mili, nanti bisa 1 minggu bisa digunakan untuk aplikasi ke lahan. Boleh ditambah juga dengan tetes untuk makanan mikroba. Tetapi jika Anda susah untuk mendapatkan dekomposer atau gula tetes, cukup seperti ini, sudah bisa. Hanya saja memang waktunya cukup lama. Nah, jangan lupa setelah didiamkan seperti ini, bisa ditutup atau tidak, tetapi setiap harinya harus diaduk beberapa kali, karena nanti di dalam campuran ini akan menghasilkan mikroba yang membutuhkan oksigen. Jika Anda tidak ada waktu untuk mengaduk, bisa menggunakan aerator. Cukup mudah bukan? Ini adalah contoh hasil dari fermentasi daun titonia yang sudah dijadikan komposting. Aromanya segar dan beraroma tanah. Ini menandakan bahwa pupuk kita ini dapat digunakan. Namun apabila pupuk yang dihasilkan ini aromanya menyengat atau baunya tidak enak, ini tandanya mikroba yang di dalam sini kekurangan oksigen, sehingga tidak bisa diaplikasikan secara langsung. Harus ada perbaikan, ditambah dengan air, kemudian difermentasikan kembali. Untuk aplikasi dari cairan yang sudah terfermentasi, kemudian disaring, kemudian sisa ampasnya bisa digunakan untuk kompos langsung ke tanah, atau bisa dicampurkan dengan kompos lainnya untuk digunakan sebagai bahan teh kompos kembali. Dan untuk cairannya bisa digunakan sebagai pestisida nabati dengan cara disemprotkan dengan perbandingan 1 ukuran teh kompos dengan 10 air. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dari tanaman untuk menghilangkan hamanya. Dan untuk di tanah bisa dilakukan dengan cara pengocoran kurang lebih 1 minggu sekali. Selain dikocor, untuk teh kompos bisa digunakan sebagai pestisida nabati
karena mengandung unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk penyemprotan bisa menggunakan hand sprayer seperti ini, atau bisa menggunakan knapsack yang biasa digunakan oleh petani. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan tanaman sekitar seperti daun titonia sebagai pestisida nabati dan teh kompos sebagai kocor pada tanaman Anda. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam pertanian, maju, mandiri, modern.